يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف أصبحتم؟ كيف أنتم ورمضان؟ نسأل تعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وأن يتقبل منا جميعا. Baik. Alhamdulillah ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Al-Humaidi rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Alhamdulillah sudah kita mulai poin pertama. Saya ulang tentang apa kemarin itu? Iman kepada takdir. Ya karena mungkin 2 bulan yang lalu ya kita edisi pertama kitab Ushulus Sunnah, bulan lalu kita libur, maka perlu sedikit murojaah. Taib. Sebutkan dalil rukun iman kepada takdir. Man yujib. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Zid, tambah lagi. Ada lagi yang nambahkan? Ukur. Nah, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Kemudian siapa yang hafal asar Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang keterkaitan antara iman dengan takdir dan at-tauhid. Nah, ada yang hafal? Tidak ada yang hafal? Al-qadaru nizamut tauhid. Man wahadallaha wa lam yu'min bil qadari atau wa kadzdzaba bil qadari naqadha takdzibuhu tauhidahu. Iman kepada takdir merupakan poros tauhid.
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia mendustakan takdir, maka pendustaannya membatalkan tauhidnya. Alias orang yang enggak beriman kepada takdir, dia kafir, bukan mukmin. Baik, kita sudah sampaikan juga maratibul qadar. Saya ulang. Apa saja maratibul qadar atau al-iman bil qadar? Man yadhkur? Masa tidak hafal-hafal? Al-ilmu yang kedua, al-kitabah yang ketiga, yang keempat al-khalqu. Taib, yang belakang-belakang sana ada yang jawab enggak? Masa jadi penonton aja? Man hafidha arba'a maratib lil qadari. Taib, tekum. Masya Allah. Suma ahsanta barakallahu fikum jami'an. Hakadha. Taib, sudah kita perinci belum 4 maratib tadi itu? Tentang misalnya al-kitabah. Al-kitabah ada beberapa macam. Sudah disebut belum? Sudah? Sudah belum? Baik, kalau sudah uzkuru. Apa saja? Anwa'ul kitabah. Yang belakang-belakang mungkin. Paling belakang sendiri. Udhkur anwa'al kitabah. Taib, ahsanta barakallahu fi. Catatan takdir ada beberapa macam. Al-kitabah al-amah, catatan yang umum, yaitu di Lauhul Mahfuz. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alfa sana. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah mencatat takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadhil kitabah tusamma al-kitabah al-amah, catatan takdir secara umum. Kemudian catatan takdir al-hauliyah, setiap tahunnya, yaitu pada waktu di malam Lailatul Al-Qadar. Dalilnya ada yang menyebutkan mad dalil ala al-kitab al-hauliyah. Baik, ahsanta barakallahu fiik. Dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dilihat ayat-ayat pertama itu, ayat kedua sampai keempat atau ketiga. Baik, kemudian al-kitabah al-umriyah. Al-kitabah al-umriyah, catatan takdir seumur hidup setiap manusia. Mad dalil, siapa yang menyebutkan dalilnya? Masya Allah, jangan diborong dulu. Baik, yang lain. La tanamu. Ya, puasa harus lebih semangat dalam talabul ilmi. Jangan loyo. Kata Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, kunna nasta'inu bis-shaumi fi talabil hadits.
Kami dahulu menjadikan puasa itu sebagai penguat dalam belajar al-hadis. Dulu salaf gitu. Kalau kita wallahu a'lam. Baik. Man yadhkur ad-dalil 'alal kitabah al-umriyah. Catatan takdir seumur hidup manusia. Sahal jiddan insyaallah. Naam, man yadhkur. Dah ada. Baik, tafadhal. Baik, ahsan. Hadis Abdullah bin Mas'ud. Ini ada di Arba'in Nawawiyah. Haddatsana Rasulullah wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma' khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan misla dzalik thumma yakunu mudghatan misla dzalik thumma yursalul malak fayanfukhu fi ruh wa yu'mar bi arba'i kalimah bikatbi rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyun au sa'idun. Hadis Abdullah Mas'ud yang masyhur, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dikumpulkan dalam bentuk sperma dalam waktu 40 hari, kemudian dalam keadaan segumpal darah dalam waktu 40 hari juga, kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu yang sama 40 hari. Ketika sudah sampai 120 hari diutus malaikat, diperintah meniupkan atau diperintahkan untuk meniupkan roh dan mencatatkan takdir manusia. Ini namanya kitabah al-umriyah. Setiap manusia takdirnya sudah dicatat ketika dia masih dalam rahim sang ibu. Ya, bikat birizqihi wa ajalihi wa amali wa syaqiyun au sa'idun. Kemudian catatan takdir yang keempat apa? Catatan takdir al-yaumiyah. Inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Baik. Kemudian al-iradah. Sudah kita perinci kemarin? Iya, sudah kita perinci kemarin. Oh, belum, ada yang ngomong belum, ada yang sudah. Tapi dites dulu. Yang belakang-belakang. Al-iradah ada berapa macam? Iradatullah. Kam tangkosimul iradah. Nah, sudah belum? Kulu, sudah ada catatannya? Taksimul iradah. Tidak ada. Taib uzkur tadi. 6. Iradatullah ada 2, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kalau belum disebutkan waktu lalu, antum catat sekarang. Iradah ini berkaitan dengan martabah as-salisah, tingkatan ketiga dari tingkatan iman kepada takdir. Al-iradah, kehendak Allah. Kehendak Allah ada 2 macam. Iradah kauniyah yang pertama. Iradah kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Kehendak Allah yang pasti terjadi, namun tidak mesti dicintai. Kehendak kauniyah atau iradah kauniyah, kehendak yang pasti terjadi, namun tidak mesti dicintai. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya apabila Allah menghendaki terciptanya sesuatu, cukup Allah mengatakan kun, jadilah maka jadilah.
Ini iradah kauniyah, pasti terjadi. Allah menghendaki terciptanya iblis, terciptalah iblis. Tapi apakah Allah mencintai iblis? Tidak. Ya. Allah berkehendak terciptanya orang-orang kafir, ahlul bidah, ahlul ma'asi. Terciptalah mereka. Itu kehendak kauniyah, pasti terjadi. Namun apakah Allah cintai mereka? Tidak. Ya. Allah menciptakan mereka karena ada hikmah di baliknya. Ya. Allah namanya Al-Hakim, tidak menciptakan, tidak mentakdirkan, tidak memerintah, tidak melarang kecuali ada hikmah di baliknya. Itulah makna Al-Hakim. Allah Al-Hakim. Allah menciptakan iblis, ahlul bidah, ahlul ma'siyah, ahlul kufri, wan nifaq. Itu ada hikmah di baliknya. Ya. Ini yang mungkin kalau antum baca di istilah para ulama, muradun li ghairihi. Ada maksud di belakang penciptaan mereka itu. Ya. Ini ibaratnya seperti orang minum obat. Secara umum ya, secara umum namanya obat itu pahit, mur, ya. Namun di baliknya ada apa? Manfaatnya. Seperti itulah penciptaan makhluk-makhluk tadi, iblis, ahli kufri wan nifaq wasyirki. Mereka secara asal tadi tidak dikehendaki, namun hanya sebagai istilahnya batu loncatan untuk hikmah, manfaat kebaikan yang lain. Seperti kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Syifaul Ali dan juga Madarijus Salikin, banyak hikmah dari penciptaan iblis. Kalau tidak ada iblis, tidak ada ahli maksiat. Ya. Kalau nggak ada ahli maksiat, nggak ada orang yang taubat. Sedangkan sifat cintanya Allah itu akan nampak pada orang-orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul al-mutatahhirin. Kalau nggak ada iblis, nggak ada ahli bidah, ya. Karena al-bid'atu ahabu ila iblis. Kalau nggak ada ahli bid'ah, kita nggak bantah ahli bid'ah. Nggak ada kitab Ar-Rad al-Jahmiyah, ya, tidak ada bantahan kepada Khawarij. Padahal itu adalah ladang pahala. Ar-Radu alal mubtadi' mujahid, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Maka sekali lagi di balik penciptaan mereka ada hikmahnya. Ini namanya iradah kauniyah, kehendak kauniyah yang pasti terjadi, namun tidak mesti Allah cintai. Kemudian iradah yang kedua, iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah ini tidak mesti terjadi, namun pasti dicintai. Tidak mesti terjadi, tidak mesti terjadi, namun pasti dicintai kalau terjadi. Allah menghendaki semua manusia bertauhid kepadanya. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum. Allah memerintahkan semua manusia untuk mentauhidkannya. Tapi apakah semua manusia bertauhid? Ajibu. Lah. Allah berkehendak mereka semuanya bertauhid, beribadah hanya kepadanya. Tapi enggak semua manusia bertauhid. Ini namanya iradah syar'iyah. Ya, semuanya ada hikmahnya. Namun kalau ada orang yang bertauhid, maka Allah pasti mencintainya. Sekali lagi, ini perbedaan antara dua iradah. Iradah kauniyah pasti terjadi, adapun iradah syar'iyah tidak mesti
terjadi. Iradah kauniyah tidak mesti dicintai. Iradah kauniyah tidak mesti dicintai. Adapun iradah syariah pasti dicintai. Makanya iradah kauniyah ini sinonim dengan al-masyiah. Al-masyiah itu sinonim dengan iradah kauniyah. Sama dengan atau nama lainnya al-masyiah. Kalau iradah syariah lebih ke arah al-mahabbah, sifat cinta Allah. Jadi kalau antum memahami seperti ini, insya Allah nggak akan bingung kalau misalnya mendengar statement ulama perpecahan umat itu sunnah kauniyah. Artinya apa? Pasti terjadi. Ya. Jangan dibayangkan kata-kata Allah berkehendak pasti Allah cintai, tidak. Paham ya? Misalnya kita mengatakan ya tadi iblis Allah kehendaki tercipta di atas muka bumi ini. Terciptalah iblis. Jangan ada ya diidentikan kehendak Allah itu pasti dicintai, tidak. Sekali lagi, kehendak Allah ada dua, kauniyah wa syar'iyah. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, perlu kita sampaikan juga dalam masalah iman kepada takdir, ini catatan tambahan ya, karena tadi ana diberitahu, ana katanya janji waktu itu untuk tafsil ya, kita tafsil sedikit. Ya. Kita tambahkan, ya antum dikasihlah NB catatan penting masalah iman kepada takdir. Yang pertama, tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. La yajuzul ihtijaj bil qadar fil ma'ayib walakin yajuzul ihtijaju bil qadar fil masaib. Tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat, namun boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah musibah. Adapun poin yang pertama tadi, tidak boleh berhujjah dengan maksiat, ini sebagaimana yang Allah firmankan, nanti antum lihat ayatnya. Ini tentang kelakuan orang-orang musyrikin jahiliyah. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Orang-orang musyrikin mereka mengatakan seandainya bukan karena kehendak Allah, seandainya bukan karena takdir Allah, kami enggak akan berbuat kesyirikan. Demikian pula dengan nenek moyang kami. Ini kelakuan orang musyrikin, berhujjah dengan takdir dalam kesyirikan mereka. Ya, Allah pun membantah statement mereka tersebut. Ya, bahkan tetap Allah azab mereka. Maka dari sini tidak boleh tasyabuh dengan orang musyrikin. Ya, orang musyrikin ketika berbuat syirik, berbuat maksiat, mereka berhujjah dengan takdir. Demikian pula dalam hadis yang masyhur tentang dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa alaihi wassalam dalam Sahih Bukhari, Rasul SAW mengatakan hajja Adam Musa, ada dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Ini di antara hadis-hadis tentang masalah takdir, masalah gaib yang wajib
sami'na wa sadaqna. Kita dengar dan kita benarkan. Ya. Dulu ada kisah seperti yang diriwayatkan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis, ketika ada perawi hadis membawakan hadis ini, tiba-tiba ada seseorang yang aklani, menggunakan akalnya, mengatakan mana mungkin ada dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa, sedangkan Nabi Adam dan Nabi Musa kan jauh zaman mereka. Waktu itu terjadi di majelisnya Al-Khalifatu Harun Ar-Rasyid rahimahullah ta'ala. Maka beliau pun memarahi orang yang nyinyiri hadis Rasulullah SAW tersebut. Ya, itu salah satu bukti Al-Khalifah Harun Ar-Rasyid, beliau ahli ta'ah, beliau ahli sunnah, bukan seperti yang digambarkan dalam dongeng-dongeng yang dusta, yang digambarkan Harun Ar-Rasyid suka dengan al-ma'asi. Tidak, beliau ahli ta'ah, beliau ahli sunnah, beliau sangat menghormati dan membela hadis Rasulullah SAW. Ketika ada orang yang nyinyiri hadis Rasul, beliau langsung marah. Hadis tersebut berkaitan dengan tadi dialog antara Nabi Adam dan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya Adam, anta abuna, khayyabtana wa akhastana minal jannah. Wahai Adam, engkau adalah bapak kami. Engkau yang membuat kami sengsara. Engkau yang mengeluarkan kami dari surga. Di sini Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam membalas, anta ya Musa, kalimullah, engkau adalah Nabi yang diajak langsung bicara dengan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atalumuni ala amrin qad qaddarallahu alayya bi arba'ina sana. Wahai Musa, kenapa engkau mencelaku atas perkara? Ala amrin di sini ala musibah. Atas musibah yang menimpaku 40 tahun sebelum aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW memutuskan siapa yang hak di antara mereka. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Hajja Adam Musa, Hajja Adam Musa. Nabi Adam mengalahkan hujahnya Nabi Musa. Ya, yang inti di sini tadi Nabi Musa itu istilahnya menyalahkan Nabi Adam berkaitan dengan maksiat atau musibah. Ajibu. Musibah. Ya Adam, engkau yang membuat kami sengsara. Musibah. Engkau yang mengeluarkan kami dari surga. Ini masalah apa? Masalah musibah. Maka Nabi Adam menjawab, ini sudah Allah takdirkan musibah ini. Jangan engkau mencelaku, istilahnya demikian. Ini sekali lagi Nabi Adam berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat atau musibah. Masalah musibah. Maka dari sini boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah musibah, namun gak boleh berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Kenapa demikian? Karena kalau maksiat, manusia masih ada pilihan antara iya atau tidak berbuat. Manusia dalam masalah berbuat maksiat ini ada pilihan sebelumnya antara dia berbuat maksiat atau tidak berbuat maksiat. Maka ketika dia berbuat maksiat, tidak boleh dia istilahnya mengkambing hitamkan takdir. Dia yang punya pilihan tersebut. Contoh misalnya kata para ulama juga, ada ini seperti sekarang ini, antum ada di lantai berapa? Lantai 2 ya.
Ya. Ada dua cara turun ke lantai bawah. Lewat tangga atau lewat jendela. Ya kan? Kemudian kalau ada yang naudzubillah min dzalik, ya, lewat karena jalannya macet ke tangga, lewat jalan apa? Pintas, lompat dia, patah kakinya. Ya. Kemudian yang mengatakan, sudahlah, nggak usah repot-repot, nggak usah. Ya, ini sudah apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya, sama dengan takdir Allah, tapi apa? Inti majnun. Ya, milih jalan apa? Yang khatir tadi. Ya, sekali lagi, ini adalah apa? Ya, salah satu gambaran lah kalau orang itu pilih maksiat, kemudian dia apa? Berhujah dengan takdir. Kenapa kata ulama? Ini sebenarnya panjang kalau bantah statement orang-orang yang berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat. Namun intinya tadi ini kelakuannya orang musyrikin. Yang kedua, manusia ada pilihan antara berbuat maksiat atau tidak. Kenapa kok dia enggak meninggalkan maksiat lebih baik daripada dia berbuat maksiat kemudian dia berhujah dengan takdir. Adapun masalah musibah, manusia boleh berhujah dengan takdir karena dalam masalah musibah manusia tidak ada nggak ada pilihan. Orang dikasih sakit dan sebagainya, nggak ada pilihan dia. Ya, kecelakaan di jalan nggak ada pilihan. Ya, ada yang milih saya mau celaka? Nggak ada. Maka boleh berhujah dengan takdir dalam masalah musibah. Dan ini dikuatkan juga dalam Sahih Muslim, hadis yang masyhur juga, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam berusaha, beramal, menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia maupun akhirat. Wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jas, jangan lemah. Lau asabaka syai' fala taqul lau kana kada la kana kada. Kalau Anda ditimpa musibah, kata Rasul, jangan mengatakan seandainya. Kenapa? Li'anna law tafta abwaba asyaitan. Kemudian Rasul sebelumnya mengatakan, walakin kul qadarallah, namun katakanlah ini takdir Allah. Dalam masalah musibah, katakan ini sudah takdir Allah, wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah kehendaki pasti Allah perbuat, pasti terjadi. Jadi sekali lagi, ini catatan penting, tidak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat. Sama juga mungkin santri misalnya, naudzubillah min dzalik, insyaallah tidak ada di sini. Bulan Ramadan, masuk kamar mandi meneguk segelas air. Seandainya ketahuan misalnya, karena masih kumur-kumur ditelan, keluar kamar mandi, dilihat temannya kumur-kumur, kemudian ditelan. Ditanya, kenapa kok enggak puasa kamu? Kenapa kok minum? Takdir Allah. Nah, ini seandainya, ini sekedar gambaran saya, jangan dipraktekkan. Seandainya teman itu sangat ghirahnya luar biasa, ditempelin, karena sangat luar biasa mengenai mungkar, meskipun nggak benar juga. Cuma ini sekedar gambaran saja, sekedar untuk min babir rad, kemudian tempelin. Lihat secara umum anak yang ditempeleng tadi, santai yang ditempeleng tadi itu marah atau tidak dia? Atau malah ketawa dia? Kalau dia ketawa perlu dibawa ke RSJ. Secara umum pasti marah dia. Kenapa kok kamu tempeleng saya? Bagi yang nempeleng jawab juga, ini sudah takdir Allah, jangan marah. Ini sekedar min babir rad saja, jangan dipraktekkan. Nggak benar, nggak boleh. Cuma ini sekedar min babir. Artinya apa? Hujah orang yang mengatakan tadi berhujah dengan takdir dalam maksiat, ini hujah saqitah, hujah yang tidak bisa dibenarkan sama sekali, hujah yang lemah. Seperti tadi balasannya. Dan ini yang juga terjadi di zaman Al Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika didatangkan pencuri mau dipotong tangannya, sang pencuri berhujah dengan takdir, mahlan ya amral mu'minin. Tenang dulu wahai amral mu'minin, aku tidaklah menjadi pencuri kecuali dengan takdir Allah. Maka kata Umar bin Khattab, demikian pula aku memotong tanganmu dengan takdir Allah. Sama tadi dengan gambaran tempeleng tadi.
Ya. Misalnya juga ya, ada orang yang misalnya berbuat dolim, ya, utang nggak bayar misalnya, ya, atau mengambil harta tanpa hak dan seterusnya, berbuat dolim. Ketika ditagih, ya, dia mengatakan, ngapain kau susah-susah menagih? Ini sudah takdir Allah, saya nggak bayar. Misalnya, ya, orang dolim berhujah dengan apa? Tadi, coba ditempeleng, ya. Kalau dia marah bawa ke RSC, berarti memang nggak waras. Tapi kalau dia marah, jawab apa? Jawab apa? Nah, ini juga takdir Allah, jangan apa? Marah. Intinya sekali lagi tidak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah apa? La yajuzul ihtijat bil qadar fil al-ma'asi atau al-ma'ayib aib. Walakin yajuzul ihtijat bil qadar fil al-masaib. Kemudian yang catatan yang kedua yang berkaitan dengan iman kepada takdir. Iman kepada takdir memotivasi manusia untuk beramal. Iman kepada takdir memotivasi manusia untuk beramal. Dalilnya tadi dalam Sahih Muslim, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'uka. Iman kepada takdir bukan menyuruh orang untuk bersantai-santai, untuk tidak berusaha beramal. Ya, ini gagal paham tentang takdir. Banyak orang yang mengira demikian. Ya, kalau dia mengimani takdir, kalau kita membahas takdir, itu seolah-olah menyuruh orang untuk bersantai-santai, nggak berusaha, nggak bekerja, nggak beramal. Bukan. Sebaliknya, ya. Justru apa? Iman kepada takdir yang sebenarnya memotivasi kita untuk kita beramal. Untuk kita juga banyak-banyak, ya, rajin belajar. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu apa takdir kita. Ada nggak yang tahu takdirnya besok? Hah? Jangankan tahun depan, 20 tahun yang akan datang. Besok, apa ada yang tahu? Apa takdirnya besok? Hah? Wala tadri nafsum madza taksibu ghadan. Maka ketika kita nggak tahu apa yang Allah catat dalam Lauhul Mahfuz tentang diri kita, tugas kita apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangat dalam menggapai yang bermanfaat. Dan harus kita yakini ada hukum sebab akibat. Insya Allah poin yang berikutnya. Harus banyak beramal. Bagi tulabul ilmi banyak belajar. Karena innamal ilmu bitta'allum. Nggak ada ilmu laduni. Ya, habis bangun tidur langsung jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya, itu mimpi juga. Itu orang yang halu. Ya. Innamal ilmu bitta'allum. La yunal ilmu birahatil jasad. Harus dengan apa? Bekerja keras. Dan ini juga Rasul tegaskan dalam hadis. Rasul SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati aw finnar." Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah ditakdirkan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari api nerakanya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Rasul SAW mengatakan tadi, semua manusia sudah ditakdirkan tempat tinggalnya, ya, di surga atau di neraka. Sebagian para sahabat bertanya, idan natakil alama qad kutib wa nada'ul amal. Kalau demikian ya Rasulullah, kita nggak usah beramal, kita hanya bersandar kepada takdir saja. Para sahabat bertanya demikian. Maka apa jawab Rasulullah? Jangan. I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqala. Beramallah karena semuanya akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Rasul membaca ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini orang yang baik, maka akan diarahkan ke jalan yang baik, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Jadi iman kepada takdir memotivasi manusia untuk beramal, ya, bagi tulabul ilmi untuk banyak belajar, ya. Kemudian catatan yang ketiga masih nyambung sebenarnya dengan poin ini. Ada hukum sebab akibat di atas muka bumi ini. Ya, poin yang ketiga, ada hukum sebab akibat di atas muka bumi ini. Jangan mengatakan kalau saya sudah ditakdirkan jadi ulama seperti Syekh Albani, Syekh bin Bas, nggak usah belajar, saya sudah pasti terjadi apa yang Allah kehendaki. Ya, ini mimpi di siang bolong. Ya. Saya kalau ditakdirkan oleh Allah jadi orang kaya, nggak usah bekerja, pasti kaya. Ya. Maka kita katakan ada hukum sebab akibat. Ya. Kalau antum punya prinsip seperti itu, coba nggak usah makan 3 hari saja, ya, bisa kenyang enggak? Atau jangankan 3 hari, antum ya seperti sekarang ini puasa hanya berapa jam saja, bisa nggak nanti Isya itu masih kenyang? Secara umum tidak ada. Ada hukum sebab akibat. Tanpa makan tidak mungkin bisa kenyang, meskipun semuanya dengan apa? Takdir Allah. Iya, semua dengan takdir Allah, namun Allah jadikan segala sesuatu ada apa? Ada sebabnya. Seperti tadi, nggak akan mungkin orang itu bisa pintar agama tanpa apa? At-ta'allum. Rasul yang mengatakan innamal ilmu bit-ta'allum. Ya. Ini sekali lagi dalam segala sesuatu ada hukum sebab akibat. Makanya tadi harus apa? Beramal. I'malu iris alama yanfa'uka. Makanya Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar kepada usaha, amal, perbuatan sendiri itu syirik dalam tauhid. Bersandar kepada usaha atau amal perbuatan sendiri itu syirik dalam tauhid. Orang harus bersandar kepada Allah tadi. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Tetap berusaha namun bersandarnya, tawakalnya, minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita la haula wala quwata illa billah. Namun kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi lagi, wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil aql. Namun meninggalkan usaha seperti tulab nggak mau belajar dengan dalih kalau ditakdirkan jadi ulama nggak usah belajar pun pasti jadi ulama. Ini bukan ulama, ngelama. Tahu ngelama? Atau ulama, ya? Ulama dalam mimpi, ya. Namun tadi innamal ilmu bitta'allum. Kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi sekali lagi, bersandar kepada sebab atau kepada usaha sendiri itu adalah kesyirikan dalam tauhid. Namun meninggalkan usaha yang itu merupakan usaha yang dibolehkan, yang dibenarkan secara syariat, menunjukkan qadhun fil aql, kekurangan dalam akal. Ya, orang dungu, orang idiot yang nggak mau apa? Berusaha, nggak mau beramal, nggak mau belajar. Ya.
Karena semua tadi innamal ilmu bitta'allum i'malu. Paham dong? Baik, sekali lagi poin catatan ketiga berkaitan dengan semua ada hukum sebab akibat. Ya, kalau tadi ada orang yang mengatakan kalau saya ditakdirkan demikian dan nggak usah berusaha, coba dites, jangan makan 2 hari 3 hari apakah bisa kenyang? Ya, sekali lagi ada hukum sunnatullah. Makanya dalam masa pandemi waktu kemarin itu, ya, ini sangat bermanfaat. Nggak cukup hanya tawakal saja. Kan ada sebagian orang-orang yang sok, ya, wah sudah ngaji tauhid puluhan tahun, nggak perlu pakai masker, nggak perlu, ya, jaga jarak, ya, tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul SAW sayyidu waladi Adam, sayyidul mutawakkilin, orang yang paling tawakal. Ketika perang, apakah kalau istilah kita culu-culan nadek dewe, nggak pakai alat perang sama sekali? Tidak. Orang yang paling bertawakal Rasul SAW. Namun ada usaha untuk apa? Menyelamatkan diri dari senjata musuh. Beliau pakai apa? Baju besi, pakai senjata. Nggak culu-culan nadek dewe. Demikian pula Rasul mengatakan firra minal majdzum firaraka minal asad. Menjauhlah kalian dari apa? Orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari orang yang apa? Dari apa? Singa. Ya. Makanya sudah sering kita sampaikan ketika kasus kemarin banyak yang sok-sok tawakal, nggak takut dengan corona. Coba suruh masuk ke kandang, ya, macan di KBS sana. Jangan tubuhnya 100%, jangan. Telunjuknya saja suruh masuk ke kandang. Kalau dia apa? Karena Rasul mengatakan tadi, menjauhlah dari orang yang terkena penyakit kusta, penyakit menular, sebagaimana engkau lari dari apa? Seekor singa. Iya, kalau nggak takut dengan corona, takut nggak dengan singa dia? Kalau nggak takut, bawa. Coba sudah praktekkan juga. Ini sekali lagi Rasulullah bahasa itu mutawakkil, namun beliau juga mengajarkan kita al-wiqayah, berusaha menyelamatkan diri. Dan itu yang juga dipraktekkan oleh Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mau memasuki tempat, ya, di negeri Syam waktu itu ada taun. Ada apa? Penyakit wabah taun. Beliau pun nggak jadi masuk. Sebagian beri masukan. Kenapa kok, ya, kita lari dari takdir Allah? Maka beliau mengatakan kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Dan itu yang sesuai dengan sabda Rasul. Idza sami'tum at-ta'una bi ardin fala tadkhuluha. Kata Rasul SAW, apabila kalian mendengar di suatu tempat ada wabah penyakit taun, jangan masuk. Ini sekali lagi apa? Demi apa? Usaha mengamalkan tadi al-wiqayah. Jangan asal apa? Wah, sudah, ya, pondok nekat istilahnya. Enggak. Tetap apa? Ada usaha menyelamatkan diri. Ini namanya apa? Lari dari takdir kepada takdir yang lain, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata Rasulullah SAW, namun jika, ya, di suatu tempat itu sudah ada taun, jangan keluar darinya. Ini pelajaran tawakal, menggabungkan tawakal dengan apa? Usaha. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan harus ada ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ya, sekali lagi ini kita perinci karena manfaatnya luar biasa kalau antum pahami dengan benar dan, ya, sesuai dengan manhaj salaf. Kalau enggak seperti tadi, gagal paham. Ya. Nah, insyaallah ini beberapa perincian terkait dengan iman dengan takdir. Ya, sebetulnya panjang lebar pembahasannya. Namun perlu kita tutup, ya, catatan akhir iman kepada takdir dengan samaratul iman bil qadar. Buah mengimani takdir Allah.
Samaratul iman bil qada'i wal qadar. Yang pertama, mengokohkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengokohkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah sudah kita perinci juga ya. Iman kepada takdir ini ada kaitan dengan pembagian tauhid menjadi 3. Sudah belum? Salah sebetulnya. Ya, sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas tadi. Ada keterkaitan antara iman kepada takdir dengan at-tauhid, baik tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Coba anak biar nggak ngantuk lah. Ada kaitan antara iman kepada takdir dengan tauhid rububiyah. Dari sisi yang mana itu? Masalah maratibul qadar tadi, apa diantaranya? Al-khalq. Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Iman kepada takdir. Yang mentakdirkan ini semuanya adalah Allah. Ya, yang mengatur ini semuanya adalah Allah. Ini iman kepada tauhid ar-rububiyah. Paham? Yang kedua, iman kepada takdir berkaitan erat dengan tauhid asma wa sifat. Dari sisi yang mana? Banyak. Tadi maratibul qadar tadi. Al-ilmu, sifat ilmunya Allah. Allah bi kulli syai'in alim. Allah alimun hakim. Sifat Allah, nama Allah. Al-iradah, sifat Allah, iradah. Ya. Kemudian iman kepada takdir berkaitan erat dengan tauhid al-uluhiyah. Dari sisi yang mana itu? Nah, dari sisi yang mana? Dari sisi yang mana? Dari sisi lawazim, kelaziman iman kepada rububiyah Allah melazimkan tauhid apa? Tauhidur rububiyah yastalzim tauhidal. Kalau kita sudah memahami Allah yang mengatur, mentakdirkan semuanya ini, kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Paham tuh? Kaidah yang sudah masyhur insyaallah, tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah melazimkan, mengharuskan tauhid al-uluhiyah. Kalau orang itu sudah paham Allah yang menciptakan, mengatur, mentakdirkan segala sesuatu, maka kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Seperti tadi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ini iman kepada takdir, yang menguatkan tauhid al-uluhiyah. Dan ini yang Rasul juga sabdakan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ihfadillaha kamilu. Ihfadillaha thumma idza sa'ata fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini tauhid apa namanya? Idza sa'ata fas'alillah. Tauhid al-uluhiyah. Kenapa kok kita minta hanya kepada Allah? Rasul jelaskan setelahnya. I'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ini iman kepada takdir, kaitannya dengan tauhid al-uluhiyah. Kalau kita sudah tahu Allah yang mengatur semuanya, yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat, minta tolong hanya kepada Allah, tawakal, ibadah hanya kepada Allah. Ini iman bil qadari yuqawi at-tauhid ya bi anwahi as-salas. Kemudian di antara samaratul iman bil qadar yang kedua, menjadikan manusia senantiasa optimis, gak pesimis. Artinya gak putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Terus berusaha dia. Tadi kata Rasul, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah.
Belajar misalnya kok ya susah menghafal. Sekarang susah, besok terus berusaha. Ya, iris tetap semangat, tidak putus asa. Iris ala ma yanfa'uka. Dan banyak apa? Ya, husnudzon kepada Allah. Mungkin saya ini masih belum hafal-hafal, padahal sudah saya usaha keras. Ya, mungkin dengan ini Allah apa? Menambah pahala saya dengan apa? Banyak membaca terus. Ya, ada hikmah di balik semuanya. Kemudian bagi yang pintar, ini yang ketiga, tidak boleh ujub. Tidak boleh apa? Ujub, karena kepandaian dia itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebetulnya ada perinciannya sebetulnya. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Manusia hidup dengan kehendak Allah di antara karunia Allah dan di antara keadilan Allah. Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadli wa adli. Manusia diberikan nikmat itu murni karunia dari Allah, bukan karena kecerdasannya, bukan karena kepintarannya. Orang diberi kekayaan bukan karena usaha yang keras tiap hari banting tulang, ya. Bukan itu, namun karena murni pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah tadi. Kita bisa puasa, kita bisa ya beribadah di bulan suci Ramadan itu murni karena apa? Hidayah dari Allah. Ya, bahkan penghuni surga ketika masuk surga mereka mengatakan, ya, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita bisa hadir di sini. Bisa belajar meskipun sambil nguap-nguap, ya. Ngantuk-ngantuk, tetap ditahan. Minta tolong kepada Allah biar enggak ngantuk. Ya, di majelis ilmu. Ini semuanya murni taufik, hidayah, pertolongan dari Allah, bukan karena kerja keras usaha kita, bukan. Ya. Ini sekali lagi, kalau orang itu diberikan nikmat murni karunia dari Allah. Kalau orang itu diberikan musibah itu atas keadilan Allah. Manusia hidup di antara apa? Karunia Allah dan di antara apa? Keadilan Allah. Kalau mendapatkan nikmat itu karunia dari Allah. Makanya nggak boleh ujub, nggak boleh sombong. Semua dari apa? Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bukan karena ustaz, bukan. Ustaz teriak-teriak kalau antum tidur, ngantuk, ngelamun, enggak dapat ilmu. Itu karena apa? Enggak dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau mendapatkan musibah tadi karena keadilan Allah, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Demikian pula dengan hidayah, dengan kesesatan. Kata Imam At-Tahawi dalam ucapan sebelumnya, beliau mengatakan yahdi man yasha'u wa ya'simu wa yu'afi fadla. Allah memberikan hidayah, Allah menyelamatkan, ya. Itu semuanya karena karunia anugerah dari Allah, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kata Imam Tahawi rahimahullah, wa yudhillu man yasha wa yabtali wa yakhdhulu adla. Namun Allah menyesatkan orang itu, Allah memberikan musibah bala, Allah mencampakkan orang itu karena keadilan Allah. Ketika orang itu sudah tahu manhaj salaf yang benar, sudah tahu al-haq, namun dia apa? Pindah ke lain hati. Namun dia apa? Cari manhaj yang lain, bosan dengan manhaj salaf. Karena banyak tuduhan-tuduhan kepada dakwah ini, kepada kita dan sebagainya. Sudahlah, saya nggak mau milih yang lain. Kata Allah, falamazaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan dia. Naudzubillah min dzalik.
Ini yang sering kita sampaikan, kalau sudah tahu manhaj salaf jangan pernah nyicipi manhaj yang lain. Kalau sudah tahu majelis ahli sunnah dakwah salafiyah, jangan cari majelis yang lain, cari majelis syubhat alil bidah naudzubillah min dzalik. Kalau sudah Allah sesatkan, fala yalumanna illa nafsa, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Kalau sudah Allah sesatkan, wa man yudlil fala hadiyalah, ada hukum sebab akibat. Ya, wa ma yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin wa lima tawalla. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang beriman, dia yang cari perkara sendiri, sudah tahu kebenaran menyimpang. Maka apa kata Allah? Apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla, kami palingkan kemana dia berpaling. Ada hukum sebab akibat. Allah sesatkan karena keadilan Allah. Ya. Adapun orang yang mencari hidayah, Allah berikan apa? Hidayah kepadanya. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian buah iman kepada takdir berikutnya menjadikan seorang itu syuja, pemberani, bukan jaban, pengecut. Menjadikan orang itu apa? Syuja, berani. La yakhafu fillah laumata laim, tidak takut di jalan Allah terhadap celaan, caci makian, bulian, atau dimusuhi masyarakat, dimusuhi orang-orang dekat misalnya, selama di atas kebenaran. Kenapa? Karena semua dengan takdir Allah. Ya. Contoh tadi Rasul mengatakan, walau ishtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaika. Seandainya mereka bersengkongkol untuk mencelakakan dirimu, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan takdir yang Allah takdirkan atasmu. Semua dengan takdir Allah. Maka mengapa kita takut dengan manusia? Fala takhafuhum wa khafuni. Ya. Makanya para sahabat, mereka luar biasa gagah beraninya di jalan Allah tentunya. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu semuanya apa terjadi dengan takdir Allah. Mereka berani di medan jihad, medan perang. Kenapa? Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apapun yang direncanakan oleh manusia untuk mencelakakan, ya misalnya membuat makar jahat, tidak akan mungkin bisa menimpa kecuali dengan takdir Allah. Maka cukup kita takut hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi antum calon-calon dai ahli sunnah wal jamaah. Di antara ciri mereka ahli sunnah wal jamaah, ta'ifah al-mansurah, kata Rasul, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haqqi la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik. Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran, nampak di atas kebenaran, tidak mencelakakan mereka orang yang membuli mereka, mencampakkan mereka, menyelisih mereka sampai datangnya perkara Allah. Ini ciri Taifah Mansurah, pemberani namun di atas kebenaran, bukan pengecut, ya. Bukan apa? Menyembunyikan akidahnya, tidak menampakkan akidah manhajnya. Ya, meskipun tentunya bedakan antara asyuja, asyaja dengan atahawur, dengan ngawur. Ya, misalnya ya kan antum tahu minum khamr haram. Antum datang ke tempat-tempat kafe, tempat-tempat maksiat. Ini haram semuanya. Antum pukul sama apa botol minuman keras, naudzubillah min dzalik. Ya, sekali lagi santunya ada apa? Ya, tadi bedakan antara asyuja, berani, dengan at-tahawur. Paham dong? Nah, misalnya
Ada orang rokok di pinggir jalan, langsung ambil buang. Antum dibuang di kali ya. Bedakan antara apa? Asyuja dengan misalnya khutbah. Ya kan banyak sekarang juga dai-dai yang bawakan khutbatul hajah saja, padahal di tempat yang insya Allah tidak ada masalah. Cuma takut dengan bayangan sendiri. Atau paling tidak takut nggak diundang lagi. Nggak mau apa? Baca khutbatul hajah. Yang ada wasyaral umuri muhdatsa tua. Kalau baca itu gemeter tangannya, misalnya. Ya, tidak ada masalah. Ya, ada apa kok takut membawakan khutbatul apa? Al-hajj. Atau membahas masalah u'budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Namun beda dengan yang tahawun, misalnya khutbah kemudian nyebut nama-nama yang kalau disebut bisa kiamat kubro. Ya, ini bedakan. Jadi sekali lagi bedakan antara asyaja dengan at-tahawun, dengan ngawur. Apalagi kalau di negeri kita kan ada undang-undang ITE juga. Ya, ini sekali lagi juga berkaitan dengan al-masalih wal mafasid. Namun pertengahan, jangan sampai menjadi pengecut dan juga jangan sampai menjadi tadi menyampaikan manhaj salaf, nggak berani ngomong masalah ahlul bidah, ngomong tok masalah umum saja ahlul bidah, bahas masalah kitab-kitab akidah, nggak berani. Takut umat lari, takut dimusuhi, takut naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi harus ada asyaja, dan itu insya Allah akan lebih dikuatkan dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik. Kita tambah poin yang kedua sedikit ya. Ini sudah panjang lebar karena sudah kita janjikan kita mau perinci masalah iman kepada takdir, maka al-wa'du ad-dain harus dipenuhi. Poin yang kedua, Al-Imam Al-Humaydi rahimahullah berkata, annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman menurut ahlu sunnah adalah ucapan dan perbuatan, bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini poin inti dari pembahasan al-iman inda ahli sunnati wal jamaah. Definisi iman menurut ahli sunnah, qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Tidak tahu pernah tidak kita sampaikan di sini definisi iman oleh Syekh Hamad Al-Ansari untuk lebih memudahkan menghafalnya. Al-iman khamsununat wa huwa al-i'tiqad au i'tiqadun bil janani wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atis syaitani. Ini untuk sekedar memudahkan hafalan. Iman adalah keyakinan dalam hati, ucapan di lisan, perbuatan anggota badan, bertambah dengan mentaati Allah Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati asy-syaitan. Kalau ada yang bertanya, mana kata-kata i'tiqad dalam ucapan Imam Al-Humaydi di sini, maka disambung pada ucapan selanjutnya, kata beliau, la yanfa'u qaulun illa bi amalin. Tidak bermanfaat ucapan kecuali dengan amalan, wala amrun wa qaulun illa bi niyyah. Dan tidak bermanfaat amal dan ucapan kecuali dengan apa? Niat. Kemudian ditambahkanlah oleh beliau, wala qaulun wa amalun bi niyatin illa bi sunnah. Tidak bermanfaat ucapan, perbuatan, niat kecuali di atas sunnah. Jadi di sini kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama salaf ketika mendefinisikan al-iman itu ada yang mempersingkat, ada yang memperpanjang. Yang paling singkat qaulun wa amalun. Iman adalah ucapan dan apa? Perbuatan. Ini enggak bertentangan dengan yang memperpanjangnya.
Ini namanya singkatan, bisa diperpanjang juga. Ya. Jadi sekali lagi, ana tegaskan lagi, kalau antum baca kitab-kitab akidah salaf, kadang ulama salaf ada yang mempersingkat. Seperti di sini secara asal qaulun wa amalun, tapi beliau tambahkan dengan niat dan ittiba'us sunnah. Contoh dalam kitab Syarh Sunnah Imam Muzani, itu juga singkat qaulun wa amalun. Ya. Demikian pula kalau antum pelajari juga akidahnya Imam Al-Bukhari yang dicantumkan dalam kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Ya, Imam Al-Bukhari mengatakan, ini di awal ucapan beliau mengatakan laqitu aktsara min alfi rajulin min ahlil ilmi. Kata Imam Bukhari, aku pernah berjumpa lebih dari 1000 ulama, ya, dari Hijaz, dari Irak dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan, fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari mereka berselisih fi hadil asya, tentang hal-hal berikut ini. Di antaranya annadina qaulun wa amalun, bahwasanya agama alias maknanya di sini al-iman itu harus dengan ucapan dan perbuatan. Kemudian beliau membawakan ayat surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Jadi yang paling singkat dari definisi ulama salaf tentang iman, qaulun wa amalun. Ya, kalau ada yang menambah dengan niat, ini adalah apa? I'tiqad. Ya, ditambah lagi ada yang apa? Mempertegaskan dengan apa tadi? Ittiba'us sunnah atau muwafaqatus sunnah. Ini juga sama yang dibawakan oleh Imam Ats-Tsauri juga dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai tadi. Ya. Ini sama dengan yang dibawakan Imam Humaydi, agak panjang. Ucapan, perbuatan, niat, dan ittiba'u sunnah. Nah, ini enggak bertentangan dengan yang mengatakan ucapan dan perbuatan. Karena ucapan dan perbuatan itu sebetulnya bisa diperinci lagi. Ucapan ada dua. Qaulul qalbi wa qaulul lisan. Ucapan ada dua. Ucapan hati dan ucapan apa? Lisan. Amalan juga ada perinciannya. Amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Jadi kata-kata ulama salaf iman adalah ucapan dan perbuatan. Ini sudah betul atau salah? Kalau antum nyalakan ya kebangetan, ini ucapan ulama salaf. Ya, ini nggak bertentangan dengan yang apa? Memperpanjang tadi. Paham? Paham tuh? Demikian pula dengan yang mengatakan tadi ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Ya, sekali lagi, kalau ada yang mempersingkat definisi iman, ucapan, dan perbuatan, tidak bertentangan yang memperpanjang. Karena yang singkat ini juga kalau diperjelas lagi panjang. Ya, ucapan ada dua. Ucapan apa tadi? Ucapan apa? Ucapan hati dan ucapan lisan. Al-qaul, ya, qaul sekali lagi ada dua, qaul qalbi, qaul ucapan hati itu lebih ke arah at-tasdiq, membenarkan al-akhbar, ya. Qaulul qalbi itu ke arah apa? At-tasdiq, membenarkan al-akhbar. Kalau amalan hati ini kalau mau membedakan, apa bedanya ucapan hati dengan ucapan apa? Ucapan hati dengan ucapan apa? Bukan. Maksudnya di sini bedanya antara ucapan hati dengan amalan hati. Ya. Tadi kan kita sudah perinci ucapan ada dua, ucapan hati, ucapan lisan. Amalan ada tiga, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota badan. Sekarang apa bedanya qaulul qalbi wa amalul qalbi? Mal farqu baina qaulul qalbi wa amalil qalbi. Qaulul qalbi, ucapan hati itu lebih ke arah at-tasdiq, membenarkan al-akhbar. Ya. Kalau amalan hati ini berkaitan dengan tawakal kepada Allah,
rasa takut kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Itu namanya amalan apa? Amalan hati. Paham tuh? Baik. Jadi ini definisi ulama salaf tentang iman, ada yang memperpanjang, ada yang memperpendek atau mempersingkat, dan tidak ada kontradiksi atau pertentangan. Adapun dalil-dalil tentang masalah definisi iman ini banyak sekali dalam ayat ataupun dalam hadis. Karena waktunya sangat sempit, kita singkat. Adapun dalil iman harus dengan ucapan, dalam surat Al-Baqarah ayat 136 Allah berfirman, "Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina" ila akhiril ayat. Katakanlah kami beriman. Harus diucapkan. Al-qaul. Kemudian dalil iman itu harus dengan amal perbuatan. Surat Al-Baqarah juga ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya salatnya kalian. Salat amal perbuatan. Allah namakan dengan al-iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Kemudian dalil iman harus dengan i'tiqad, keyakinan. Akhir surat Al-Mujadilah, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah mencatatkan dalam hati mereka keimanan. Kemudian dalam hadis yang masyhur, hadis Syu'abul Iman, Rasul mengatakan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'alaha fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul adza'i tariq wal haya' syu'batun minal iman. Itu juga dalil 3 poin susunan atau rangkaian iman tadi. Qawlu la ilaha illallah, kata Rasul, iman terangkai dari atau iman memiliki 70 lebih cabangnya. Yang paling afdal ucapan la ilaha illallah, qaul, ya. Kemudian yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan amal perbuatan. Dan rasa malu bagian dari iman. Masalah al-i'tiqad. Jadi ini sekaligus menyebutkan 3 rangkaian iman. Adapun dalil iman bisa bertambah, bisa berkurang. Di antaranya surat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka, dan kepada Rabb mereka lah mereka bertawakal. Jadi ini dalil iman bisa bertambah. Dan kaidahnya kata para ulama, setiap yang menerima tambahan pasti bisa menerima apa? Pengurangan. Maka setiap dalil tentang bertambahnya iman itu sudah otomatis sebagai dalil iman bisa apa? Berkurang. Nah, baik. Yang terakhir kita mau bahas, ulama salaf ketika menyebutkan definisi iman seperti ini, di antara tujuannya untuk membantah kelompok-kelompok sesat yang mereka menyimpang dalam definisi iman. Yang pertama kelompok Jahmiyah. Mereka mengatakan iman hanyalah ma'rifah. Man arafa rabbahu fahuwa mu'minun. Taib, anak tanya ke antum. Hal hadil ibarah sahihah man arafa rabbahu fahuwa mu'minun? Saya khata. Taib, kalau seandainya dikatakan man arafa rabbahu fahuwa mu'min, yang mengenal Allah dia mu'min,
Iblis mukmin. Iblis juga mengenal Allah. Bahkan iblis bersumpah dengan sifat Allah. Fa bi izzatika la aghwiyannahum ajma'in. Iblis mengenal Allah. Apakah iblis mukmin? Naudzubillahi min dzalik. Kalau seandainya ucapan itu benar, barang siapa mengenal Allah dia mukmin. Abu Lahab, Abu Talib, orang-orang musyrikin jahiliyah mukmin karena mereka mengenal Allah. Wala in sa'ata man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Ya, ini sekali lagi bantahan terhadap yang mengatakan barang siapa mengenal Allah dia mukmin. Ini adalah definisi yang sesat dan paling sesat dalam bab ini, yaitu kelompok Al-Jahmiyah. Ada lagi kelompok Al-Karramiyah. Mereka mengatakan iman hanyalah an-nutqu bil lisan. Iman hanyalah ucapan di lisan. Kalau ada yang mengatakan iman itu adalah an-nutqu bil lisan. Saya wala kaifa taruddu alaih? Gimana bantahnya? Kenapa kok disalahkan? Jangan asal nyalahkan. Nah, kalau iman hanya sekedar ucapan lisan, orang munafikin sudah apa? Mu'min. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ya. Kemudian ada lagi kelompok Asy'ariyah mengatakan iman adalah at-tasdiq, membenarkan. Ya. Kata mereka al-iman huwa tasdiq syar'an. Sahih wala? Jelas enggak sahih karena judulnya saja definisi yang salah, yang sesat, ya. Kalau ada yang mengatakan iman hanyalah at-tasdiq, kaifa taruddu alaih? Gimana bantahnya? Kata para ulama, kalau iman hanyalah at-tasdiq, Abu Talib pamannya Rasul yang musyrik itu jadi mukmin. Kenapa? Karena dia saddaqa nubuwata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenarkan beliau, atau membenarkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam ungkapan syair atau bait syairnya, Abu Talib mengatakan, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Ya, kalau antum belajari nahwu, laqad masuk ke fi'il madhi, apa fungsinya? Tahqiq, sungguh-sungguh aku mengetahui, aku yakin agama Muhammad sebaik-baik agama manusia. Shaddaqa, dia membenarkan. Tapi nggak ada manfaatnya ketika dia tidak mengucapkan dengan lisannya dan tidak mengamalkan Islam. Paham? Kemudian yang salah juga definisi kelompok Murji'ah atau yang diistilahkan Murji'atul Fuqaha, yang mengatakan iman hanyalah ucapan dan keyakinan. Antum bedakan. Kalau yang Ahlus Sunnah tadi apa? Qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Ini benar meskipun singkat. Ini singkat namun salah. Qaulun wa i'tiqadun, enggak ada apa? Enggak ada apa? Al-amal. Jadi inti kelompok-kelompok tadi akhrajul amal minal iman, mengeluarkan amal dari al-iman. Wallahu alam, sebetulnya panjang lebar kalau kita bahas. Kalau mau perincian, ada marojik khusus ya tentang masalah imam, babul iman. Ada Kitabul Iman karangan Imam Ibnu Mandah. Ya, Kitabul Iman karangan Ibnu Mandah. Kalau yang saya punya ada 2 jilid. Kalau nggak salah dengan tahqiq Syekh Ali Nasir Faqihi. Bagus sekali. Judulnya Kitabul Iman, khusus tentang masalah ini. Bab iman. Ada lagi Abu Ya'la Al-Hambali. Nah, 1 jilid. Kitabul Iman, judulnya sama Kitabul Iman semua. Tadi yang lebih tebal 2 jilid, ini 1 jilid Abu Ya'la. Ini masih abad-abad ke-4 Hijriah, ke-5 Hijriah.
4 Hijriah kalau nggak salah. Yang lebih salaf lagi ada maraji dalam ini, Kitabul Iman, judulnya sama, Kitabul Iman oleh Imam Ibnu Abi Syaibah rahimahullah. Ibnu Abi Syaibah yang hidup di abad ketiga Hijriah. Ibnu Abi Syaibah. Ini tipis ya. Ada takhrijnya Syekh Albani rahimahullah. Kemudian juga judulnya sama, Kitabul Iman, karya Al-Qasim Ibn Salam. Ya, iya kalau singkatnya itu Al-Imam Al-Qasim Ibn Salam. Apa namanya? Abu Ubaid ya, Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Sama juga Kitabul Iman dengan tahqiq atau takhrij Syekh Albani rahimahullah. Nah, ini kalau mau antum memperluas pembahasan ini, lihat maraji tadi. Syekhul Islam juga punya Kitabul Iman. Taib, ana rasa cukup apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita al-iman wa yaqinan wa fiqhan. Iya, ini ada syubhat tentang masalah takdir. Anak ingin penjelasan lagi tentang manusia itu tidak boleh berhujjah dengan takdir pada maksiat. Karena tadi katanya manusia itu punya pilihan pada maksiat. Oleh karena itu tidak boleh berhujjah dengan takdir. Tapi kan pilihan manusia di bawah kehendak Allah. Dan itu pilihannya kan pasti sudah ditakdirkan Allah. Berarti sama saja meskipun kita milih itu sudah menjadi takdir Allah, berarti apakah masih boleh berhujjah dengan takdir? Tetap tidak boleh. Karena tadi, karena bagaimanapun bedanya dengan masalah musibah. Manusia kalau musibah nggak ada pilihan sama sekali. Anak tanya ke antum ingin nggak kecelaka? Antum ingin nggak mendapatkan bala? Yang waras ngomong nggak ada yang mau mendapatkan musibah. Nggak ada pilihan, nggak punya pilihan ketika terima musibah tersebut. Beda dengan dia berbuat apa? Tadi maksiat, antara ya dan apa? Tidak. Ya, meskipun semua dengan takdir Allah, bukan berarti Allah memaksa. Bedakan dengan masalah tadi. Iradah kauniyah dengan iradah apa? Syar'iyah. Allah menghendaki manusia itu apa? Taat. Maka diutus para rasul, diturunkan kitab untuk menegakkan hujjah. Kalau orang itu menyimpang, maka anjaza min jinsi al-amal. Jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Seperti tadi. Dia naik atau turun ke lantai bawah, ketika patah kakinya, kemudian dia apa? Dengan senyum mengatakan, sudah jangan apa? Susah-susah saya diobati, takdir Allah sudah. Betul sama dengan takdir Allah. Tapi ketika dia berbuat tadi tidak pernah merasa salah, ini sekali lagi menunjukkan apa? Ketidakwarasannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan lagi, bukankah Nabi Adam keluar dari surga karena melanggar perintah Allah, yaitu larangan dalam memakan buah khuldi, dan bukankah melanggar perintah adalah maksiat? Iya, betul. Tapi pembahasan dialog Adam dan Musa tadi berkaitan dengan musibah atau maksiat? Musibah. Nabi Musa mengatakan, engkau wahai Adam yang menyengsarakan kami, penyebab kami sengsara. Engkau apa? Mengeluarkan kami dari surga. Ini pembahasan masalah apa? Musibah. Nabi Musa enggak mengatakan, wahai Adam, engkau memakan buah yang terlarang. Enggak. Ini bedakan pembahasannya. Pembahasan masalah maksiat dengan apa? Apalagi kata para ulama, Nabi Adam sudah taubat dari maksiatnya tadi. Enggak mungkin beliau berhujjah dengan takdir dalam masalah apa? Maksiat. Beliau berhujjah dengan takdir dalam masalah musibah, yaitu dikeluarkannya beliau dari surga. Paham insyaallah ya? Jangan gagal paham. Dan ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini juga perlu antum tambahkan di catatan tadi, tidak apa-apa sudah. Catatan takdir, masalah takdir tadi, catatan penting masalah takdir.
Iman kepada takdir itu rahasia ilahi. Jangan berbicara tanpa dalil. Iman kepada takdir merupakan atau takdir apa? Jangan iman kepada takdir. Takdir adalah rahasia ilahi. Maka jangan berbicara tentang takdir kecuali dengan dalil. Seperti tadi, ini pertanyaan-pertanyaan, ini ada syubhat-syubhatnya, hati-hati. Jangan dibiarkan terus-menerus. Stop dengan dalil. Ya. Tadi tidak boleh berhujah dengan takdir dalam masalah maksiat. Boleh berhujah dengan takdir dalam masalah musibah. Cukup dalilnya ini sebagainya. Jangan pakai akal-akalan terus. Kan demikian Allah demikian. Hati-hati. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Ya, kenapa kok Allah mengeluarkannya? Kenapa dalam masa takdir mamnu? Ya, kata Pak ulama, masalah ya takdir dilarang kita berbicara tentang kenapa. Ya, ini pertanyaan yang terlarang dalam iman kepada takdir. Pertanyaan tentang 5 nggak boleh. Ya, ini manhyun anhu fi babil qadar. Sebagaimana pertanyaan kaifa mamnun fi babi as-sifat. Paham? Ya, ini 2 pertanyaan yang terlarang dalam masalah takdir dan juga tauhid asma wa sifat. Tidak boleh Allah ditanya kenapa Allah berbuat demikian? Kenapa kok saya ya demikian tidak bisa misalnya kayak Syekh Albani. Ya, sudah jangan mimpi. Belajar saya masal malasan kok. Nah, ini sekali lagi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kemudian kita ingat juga ucapan Imam At-Tahawi. Ya, kalau antum baca kitab Aqidah Tahawiyah mungkin dengan syarah Imam Ibn Abil Is al-Rahimahullah itu banyak pembahasan masalah iman kepada takdir. Di antaranya ucapan Imam At-Tahawi, wa aslul qadari sirrullahi ta'ala fi khalqihi lam yattali alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Asal takdir itu rahasia ilahi. Malaikat tidak ada yang tahu. Demikian pula nabi tidak ada yang tahu tentang rahasia ilahi tersebut. Kemudian kata beliau, wa ta'ammuk wa nadhar fi dzalik zari'atul khidlan wa sullamul hirman wa darajatut tughyan. Terlalu mendalam-dalami masalah takdir tanpa dalil tentunya, tanpa petunjuk ulama ahli sunnah. Kata beliau, sullamul hirman, tangga menuju yang diharamkan. Ya. Wa ta'ammuk wa nadhar fi dzalik zari'atul khidlan wa sullamul hirman wa darajatut tughyan, dan itu jalan menuju kepada kesesatan. Makanya Rasul mengatakan idza dzukiral qadar fa'amsiku. Jika dibahas masalah takdir, jaga lisan, hati-hati. Jangan ngomong kecuali dengan dalil. Ya, karena berapa banyak orang yang sesat gara-gara apa? Asbun, gara-gara mendalami takdir hanya dengan akal-akalannya semata. Hati-hati. Nah, apakah boleh mengambil hikmah dari orang kafir dalam sisi adab akhlak mereka? Kemudian yang lebih mengambil hikmah dari siapa? Cukup dari Rasulullah SAW. Innaka la'ala khuluqin azim. Nah, apakah doa bisa menolak takdir? Rasul mengatakan la yaruddul qada illa doa. Tidaklah yang menolak takdir kecuali doa. Namun maknanya kata para ulama, ya, jangan antum ya bayangkan misalnya di Lauhul Mahfud si B itu ya misalnya hari ini dapat uang 100, ya. Namun karena dia doa bulan Ramadan dirubah menjadi 1000, bukan itu. Ya, kata para ulama maksudnya itu sama dengan usaha.
orang itu dulunya dia miskin. Kemudian dia rajin, kerja rajin, ya, berdoa sampai Allah takdirkan dia apa? Kaya. Ini maksud apa? Ya, takdirnya yang awalnya miskin dirubah karena apa? Usaha dan doanya menjadi dia apa? Kaya. Sama dengan dia dulunya jahil. Ketika dia masuk Ma'had Al-Kautsar, alhamdulillah rajin belajar, banyak berdoa kepada Allah, kemudian jadikan dia ulama besar ahli sunnah. Nggak ada yang mustahil ya, cuma perlu usaha. Iya, maksudnya ulama di kampung. Tapi siapa tahu jadi ulama internasional. Ya Allah, nah, wafaqakumullah jami'an. Intinya itu maksud daripada tidaklah yang merubah takdir kecuali doa. Maksudnya tadi, ya, yang di Lauhul Mahfuz itu rentetannya berjalan tadi. Mulai dia dulu jahil, kemudian dia belajar, dia terus berdoa, kemudian Allah takdirkan menjadi ya orang yang alim dan sebagainya. Ini rentetannya semuanya ada di Lauhul Mahfuz. Nah, ini pertanyaan tentang Kitab Fiqhul Akbar, apakah karya Imam Abu Hanifah? Yang rajih insyaallah iya. Ya, Kitab Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, seperti yang ditegaskan oleh ulama mazhab Hanafi juga, yaitu tadi yang kita sebut namanya. Siapa? Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi, jelas katanya Al-Hanafi. Ya, pensarah kitab Aqidah Thahawiyah. Di awal syarah Aqidah Thahawiyah, ya, Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi mengatakan, ya, fa innahu lamma kana ilmu usuluddin asyrafal ulum itsyaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kata beliau, ilmu tentang akidah semulia-mulia ilmu. Karena kemuliaan suatu ilmu tergantung kepada kandungan ilmu itu tersendiri, ilmu tersebut. Kemudian ya beliau mengatakan walihadza sama al-Imam Abu Hanifah rahimahullah fima jama'ahu min araq min usuluddin al-fiqhal akbar. Oleh karena itulah Imam Abu Hanifah menamakan judul kitab yang beliau susun tentang akidah dengan nama Al-Fiqhu Al-Akbar. Meskipun ada sebagian ulama memang yang meragukan. Karena ada beberapa pembahasannya itu yang kelihatannya disisipkan, bukan dari ucapan Imam Abu Hanifah. Alhamdulillah dulu pernah kita kaji kitab Fiqhul Akbar di Surabaya. Ya, jadi sekali lagi, insya Allah yang rajih, yang benar, kitab Fiqhul Akbar karya Imam Abu Hanifah. Apa bunuh diri termasuk takdir Allah? Iya. Ya, antum jangan pernah ragu. Ini yang kita khawatirkan ya. Makanya kita bahas tadi masalah iradah kauniyah. Di antara faedahnya, iya, bunuh diri termasuk takdir Allah. Namun apakah Allah meridhai, mencintainya? Ini termasuk dalam kategori iradah apa tadi? Nah, ini antum. Faedahnya itu banyak. Poin-poin masa takdir itu nanti perinciannya banyak dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di sini, antum harus yakini bunuh diri termasuk takdir Allah. Namun Allah nggak mencintainya. Allah mengancamnya orangnya masuk neraka. Ini iradah apa? Kauniyah, sama dengan terciptanya iblis. Ya, dan dari sinilah ya sebagian orang juga ya menyimpang dalam pembahasan ini. Banyak orang yang ngomentari ketika orang itu tetangganya atau ada berita orang bunuh diri, lalu dikatakan orang itu mendahului takdir Allah. Ini ucapan yang sesat. Ini ucapan kelompok Al-Qadariyah, Al-Mu'tazilah yang menafikan takdir Allah dari apa? Perbuatan hamba. Allah yang mentakdirkan, namun Allah tidak meridhai. Wala yardali badihil kufrah, sama dengan maksiat juga. Paham ya? Baik, makanya tadi itu dicamkan betul-betul. Itu kaidah-kaidah ulama yang ya perinciannya banyak, contoh-contohnya dalam kehidupan bermasyarakat.
Mohon nasihatnya Ustadz kepada kami para santri ketika nanti menghadapi fitnah syahwat dan syubhat ketika liburan esok. Yang pertama, kita wasiatkan untuk kita sendiri dan kepada antum sekalian dengan wasiat Allah dan Rasulnya SAW, anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum kalau pegang kata-kata takwa ini untuk menghadapi syahwat dan syubhat. Untuk syahwat, ya, apalagi yang ABG, awas jangan sampai pacaran, ya. Jangan sampai main di medsos, ya, dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Naudzubillah min dzalik, ya, sabar, ya, puasa melatih antum sabar yang menuju kepada ketakwaan, ya. Hati-hati juga dengan misalnya HP nanti di rumah ada gambar-gambar yang naudzubillah min dzalik. Ini puasa mengajarkan kita untuk bertakwa kepada Allah, as-sabar, menahan diri dari hawa nafsu. Kemudian juga takwa, kata-kata wasiat takwa untuk menghadapi asyubuhat. Karena di antara makna orang yang bertakwa, kata sebagian ulama salaf, ya, ada riwayat dari, kalau nggak salah, Mu'ad bin Jabal dalam kitab Jami'ul wal Hikam, ketika diriwayatkan ada manin muttaqun, siapa orang yang bertakwa? Alladzina ittaqau asyirka wa ibadatal awsan. Orang yang bertakwa yang meninggalkan syirik, yang meninggalkan penyembahan kepada berhala, yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Ini takwa yang sebenarnya, itu melawan kesyirikan, melawan syubhat kesyirikan. Demikian pula takwa seperti yang sudah sering antum dengarkan dari definisi Thalaq bin Habib, anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Takwa adalah melaksanakan perintah Allah di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, di atas dalil. Ini untuk melawan syubhat. Dan kalau antum baca dialog, ya, sebelum munculnya definisi ini beliau ditanya oleh sekelompok orang di zaman tabi'in yang mulai bermunculan kelompok-kelompok sesat, kelompok Khawarij, ya, kelompok Mu'tazilah, Qadariyah, muncul di zaman para tabi'in, kelompok Murji'ah. Maka sebagian orang bertanya, bagaimana natakil fitnah? Kita ini menghadapi fitnah. Maka Thalaq bin Habib mengatakan, ittaquha bittaqwa. Hadapi fitnah-fitnah sesat, kelompok-kelompok sesat itu dengan takwa Allah. Karena takwa Allah bukan sekedar melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, namun ala nurin minallah, dengan ilmu. Ya, antum alhamdulillah sudah berapa kitab akidah, kitab manhaj yang sudah antum pelajari. Ini praktekkan, ini ilmu untuk misah mana hak, mana batil, mana itu ahlussunnah, mana ahli al-bidah. Itu dengan satu kunci takwa, namun dengan pengertian yang mendalam. Dan jangan pernah lupa, terutama di bulan suci Ramadan juga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa tetap istiqamah. Ya muqallibal qulub, tsabit qulubana ala dinik. Ya, ini sekali lagi musim-musim yang insya Allah mustajab untuk kita berdoa kepada Allah banyak-banyak, ya, terus belajar dan terus belajar, terutama tentang akidah manhaj, agar kita tidak terseret oleh arus fitnah syubhat ataupun, ya, kesesatan, penyimpangan yang ada baik dari luar maupun dari dalam. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aku qali hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.